di permintaan baik-baik. Kan sampean kan harus menyerahkan BPKB Mbak STNK sebagai bukti bahwa itu untuk meyakinkan mereka supaya membayarkan 83 juta ya Mas. Sehingga bukti transfer dituduh oleh sampean, tapi unit mobilnya kenapa nggak diberikan? Transfernya kan nggak ke saya. Loh, sing ngongkon transfer ngasih nomor siapa? Loh, enggak. Sing ngasih nomor Ngomong. transfer siapa? Saya nggak kasih nomor. Itu kan ngakunya Pak Agus itu kan kakaknya. Loh, sing aku ngomong kene dhewe. Ya. Bukan, enggak. Jadi gini, Piye, biar nggak salah paham. Di awal kita pertama bertamu ini, saya kan bilang sejarah unit mobil ini di apa? Kayak apa? Dia menjawab ini mobil kakak saya. Ya. Kenapa kok namain jenengan? Karena di STNK namanya Pak Agus. Beliau menjawab ini hindari progresif. Itu kita garis bawahi. Kalau menghindari progresif berarti Pak Agus ini hanya ditempati mobil itu. Nah akhirnya kita transaksi itu, negosiasi. Adik saya melalui chat WA yang katanya di awal kita bertamu itu nama apa? Si Fahmi itu kakaknya Pak Agus. Pak Agus sendiri yang bilang, saya tidak bohong. Saya enggak bilang Fahmi itu kakak. Tidak mungkin Pak Agus. Kalau jenengan bilang gitu, enggak bilang gitu, nggak mungkin saya. Adik saya. Kalau mobil itu bekas mobil kakak saya memang iya. Tapi atas nama Munawir mau tetap nah itu. Terus transferin di ini siapa? Caca iki apa? Ya ngakunya kakaknya. Karena di awal Sing ngekeki nomor rekening siapa? ya kakaknya itu. Yang ngaku kakaknya siapa? Yang ngaku kan Fabinya sendiri. Jenengan kan matur, niki siapa yang dihubungi? Kok kemudian BPKB Mbak STNK kok baru diberikan itu kan berarti sama trust sama mereka juga. Bukan gini Pak. Saya memberikan BPKB itu karena mau cek fisik. Cek fisik sudah selesai. Ya. Habis itu tanya ini mau ditransfer apa kek? Loh, saya kembalikan silakan koordinasi sama Mas Fahmi. Ya. Cuman menyerahkan loh ya. Mempersilakan Dek Fahmi loh ya. Iya. Iya. Loh. Berarti kan sampean kenal sebenarnya sama yang punya rekening. Saya nggak punya rekeningnya Fahmi. Ya tapi kan kenal sama Fahmi. Hanya via telepon. Lah ya, terus kemudian disarankan untuk ngasih nomor telepon, nomor rekening. Saya nggak ngasihkan nomor. Loh, bukan sampean Mas, tapi sama Mbak Fahmi kan kenal. Iya. Saya hanya sebatas telepon. Lah iya sebatas telepon. Nggih. Sampean kenal kan Mbak Fahmi. Sebatas telepon itu kan hanya sebatas saya ngakunya Fahmi itu sebagai leasing. Lah ya tapi kenal kan. Sehingga akhirnya kini kan ngebel nenggone Fahmi. Sehingga dikasih nomor rekening. Kalau sampean nggak merujukkan nomornya Fahmi, ya nggak mungkin dong mereka ngebel Saya nomor nggak Fahmi. merujukkan nomor Fahmi. Lah terus kok bisa dapat nomornya Fahmi? Dari Facebook Pak. Loh. Loh. Tapi Fahmi kan kenal Mbak sampean. Fahmi juga telepon saya. Nah ya, tapi kok kemudian BPKB-nya diserahkan, berarti kan sebenarnya setengah resmi kan bahwa deal itu. Gini loh Pak. Beli mobil. Ya. Mas, saya pinjam BPKB, mau cek fisik. Ya, cek fisik. Oke, saya berikan. Kita cek fisik bareng-bareng. Rasa ketipu, kenapa jenengan ben-ben naik? Ya kok gak ngelaporno Fahmi pisan sekalian. Iya kita bingung. Saya ngelaporno Fahmi sih. Kabar. Enggak, kalau sini kok merasa korbannya Fahmi juga karena memberikan Katanya BPKB. ada Kan harusnya melaporkan pisah sih kok. Nggih. Lek sampean korban lapor gak ngelaporno Fahmi, Mas. Jenengan kan nggak ada Nah, logiknya kan gini loh, Wo. Nggih. Sampean itu hanya jadi korban dari permainan ini saja. Lek sampean korban laporno Fahmi. Loh, lek sampean korban lho laporno Fahmi sing sampean kenal, sampean telepon-teleponan kok ya. Kerja sama ini. Kalau sampean akhirnya mau berjanji mengembalikan setengah, ya sampean kan paham Mas sampean sarjana hukum kok. Lah aku nggak hukum jalanan Mas, wartawan aku. Tapi kan aku kenal apik ambek sampean. Janganlah seperti ini. Iki kancaku apik, sampean kancaku apik. Duit 83 juta dibanding kok nama buruk sampean. Emang sampean Mas, aku kenal suwe ambek sampean. Mulai sama honor sampai PNS loh Mas. Mau sama lek sidak-sidak juga bantu liputan. Dia ini dinas pasar piye. Saya pernah sih minta sampean enggak pernah Mas. Beritaku api-api terus. Tapi lek kancaku digoroi dibujuki ngene. Lek iki ancene korban melapor ke polisi, sama juga merasa jadi korbannya Fahmi. Lapor dong.
Kalau sampean nggak nglaporno, patut diduga dong Mas. Ya. Ayo diselesaikan api-api Mas, iki wulan poso. Iki kami tua, iki hari iki lho nglumpukno duit pirang-pirang tahun. Iya kesang buru pabrik ini. Marilah. Aku gak pingin mentang-mentang Mas, aku ingin membantu menyelesaikan persoalan. Lah iso digampangno lah apa diruwetno. Konsekuensinya gede Mas tadi berita. Oke Mas. Aku sebagai konco lawas jaluk tolong nih sampean. Ojo kemudian ya tak balikno setengah tok soalnya aku ya korban. Sakno kanca-kanca sampean kantor iki kok jada pisan. Oke Mas Agus. Ya. Lek sampean merasa korban, laporno kami. Ya. Tak backup sampean. Ya. Tapi lek sampean jadi diajak nakalan ambek kami, ya tolonglah iki wulan poso, Mas. Ya. Oke? Siap. Dik. Kapan ini bisa dibantu diselesaikan? Ya kan gini Mas, ini saya hari Senin itu di BRI. Kemarin saya juga sudah menawarkan itikat baik saya. Itikat baik sama apa? Yang kan kemarin saya udah ngomong ke Pak Wo. Pak Wo gimana? Ya saya minta kembali 83 juta. Iya bener kan? Dari mana Pak Wo? Siapa yang mau mengembalikan? Lah laporno kami, Mas. Siap. Laporno kami, lek sampean jenenge korbane kami. Oke. Nek sampean kemudian memberikan solusi win-win solution separuh edang sampean balekno duit separuh tok. Nek sampean di posisi mereka bagaimana? Oke, saya laksanakan. Ya. Siap. Kapan itu selesainya, Mas? Ya secepatnya. Kalau nggak hari ini besok. Nomor teleponnya punya ya? Punya. Kalau nggak hari ini besok ya, Mas ya? Ya. Direkam ya? Oke, Mas Agus. Kalau nggak hari ini saya besok. Nah, lebih cepat lebih baik, Mas. Siap. Mas Akbar. Siapa nama lengkapnya jenengan? Akbar Muzzayin, Warga? Dusun Jayan, RT 02, RW 08, Desa Barong Sawahan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang. Bagaimana ceritanya sampai jenengan ditipu sama Agus Kurniawan ini, oknum PNS Pemkab Jombang? Saya kan lihat marketplace Facebook jual beli mobil. Kan ada postingan mobil Avanza tahun 2009. Itu yang menemukan kakak saya. Terus kakak saya konfirmasi sama yang punya akun Facebook itu. Terus nomor teleponnya dikirimkan ke saya. Terus saya menghubungi nomor telepon itu, katanya Pak Fahmi namanya. Terus saya hubungi, Pak, ini saya mau cek unit. Gimana? Iya Mas, silakan sama cek unit. Lokasinya di mana Pak? Ya nanti saya Sherlock. Kurang lebih jam 3 saya di Sherlock. Terus saya di WA lagi, Mas, kalau sama mau berangkat sama kabari ya. Ya Pak, saya kurang lebih jam 4 saya berangkat. Terus saya jam 4 ngajak Pak Wo ke tempat yang di Sherlockan tadi, ada di daerah Tambarjo, Jombang. Terus saya berangkat di sana, saya muter-muter di gang itu ya, di perumahan. Itu belum ketemu, selokannya belum pas. Terus saya berhenti di depan masjid. Terus saya telepon lagi, Pak, saya ini udah di depan masjid. Oh ya Mas, habis ini adik saya yang jemput. Terus saya fotokan lokasi di depan masjid. Terus bilang, Mas, sampean ke barat, nanti ada adik saya di depannya mobil Avanza Silver. Terus ada Pak Agus di situ. Jenengan ke sana? Ya, ada adiknya, tapi belum tahu saya namanya itu. Kalau Pak Agus ada adiknya di situ, sudah menunggu saya di depan rumah. Terus saya datang. Ngobrol-ngobrol. Pak, ini sama Pak kami tua juga. Mas bisa tanya, Mas, ini mobilnya, riwayat mobilnya gimana? Bekas laka atau gimana? Terus Pak Fahmi bilang, enggak Mas, ini enggak, yang bertanya itu Pak Wo ya? Iya. Ya, Pak Wo yang Gimana pertanyaannya Pak Wo? Jadi selepas saya di rumah sama adik saya ini kan saya diajak kebetulan bagus. Akhirnya saya tanya, habis kita bertamu gitu kita tanya, kok kelihatannya kita pernah ketemu Pak Agus. Saya memang bilang gitu. Karena seingat saya waktu penandatanganan desa saya dapat bantuan itu kayak tahu di kedinasan Pemkab saya. Iya. Akhirnya beliau menjawab, iya saya kerja di Pemkab. Oh alhamdulillah, saya bilang gitu.
Terus akhirnya saya bilang Pak Agus, ini gimana riwayat mobilnya? Pak Agus ini yang mau beli adik saya. Ini aman kok Pak Wo, nggak bekas laka nggak boleh dicoba. Ayo monggo. Akhirnya kita bertiga Pak Agus. Dicoba mobilnya Iya itu. bertiga. Jalan kemana Pak Oh? Sempat keluar dari perumahan itu. Iya. Kita bertiga keluar. Yang nyetir siapa? Saya nyetir saya, karena adik saya kan nggak bisa Iya. nggak bisa nyetir. Akhirnya nyetir gimana Pak di jalan. Wah ini kelihatannya cocok mobilnya. Ya di setengah-tengah perjalanan itu sempat ada celutukan, masa nggak boleh kurang. Siapa yang bilang gitu? Ya saya bilang gitu. Pak Agus cuma ketawa. Akhirnya kita kembali ke rumah Pak Agus. Kita kembali ke rumah. Saya kan pingin ngecek itu di STNK atas namanya siapa. Untuk mencocokkan ya? Iya mencocokkan, karena beli apapun kan harus dicek sesuai Iya, dengan betul. noka nosen, kita harus sesuaikan. Akhirnya kita cek. Nah dicek di situ kok namanya Pak Agus ini siapa? Iya, Nah ternyata si tuan rumah ini Pak Agus yang kerja di Pemda itu. Agus Kurniawan. Agus Kurniawan. Terus Lu, ini mobilnya sebenarnya mobilnya siapa? Saya bilang gitu. Kok adik saya bilangnya ini mobilnya si Fahmi yang katanya kakaknya itu. Kok di sini tertera nomor namanya Pak Agus. Dia bilang ini mobil Mas, hindari progresif. Ini mobil kakak saya. berarti Pak Agus sama Pak Fahmi ini saudara ya? Iya katanya gitu. Iya. Akhirnya saya bilang, oh berarti di sini hanya ketempatan. Iya Mas, kebetulan untuk menghindari progresif. Akhirnya di tengah-tengah perbincangan itu si Akbar tanya lagi, masa nggak boleh kurang? Iya. Ya itu saya dengan sendiri Pak Agus, karena saya juga menyaksikan di situ. Adik saya bilang masa nggak boleh kurang. Si Mas Agus bilang kalau masalah harga jenengan urusan sama kakak saya, bilang gitu. Saya ya diem aja. Akhirnya si Akbar ini menghubungi kakaknya ya Fahmi itu. Nah setelah negosiasi itu bilang lagi Pak Agus. Siapa? Akbar bilang. Bilang apa kamu Akbar? Itu harga, masalah harga itu bagus. Lanjut Pak, memang ini. Itu masalah harga. Ini boleh kurang apa tidak? Oh kalau masalah harga biar urusan sama kakak saya saja. Akhirnya dilanjut sama Akbar. Biar dilanjut karena di Akbar cerita saya itu mobil itu katanya kan harganya 87. Iya. Di penawaran marketplace. Akhirnya ditawar. Kita ngomong mobil gimana bar kemampuannya. Sampean kira-kira berapa? Akbar langsung bilang, Mas Yusa, kira-kira 84 gimana? Di WA 84. Boleh lah, kita ngomong. Fahmi di WA sama Akbar. Iya. Nawar 84 juta. 84. Akhirnya kita ngomong, Pak Agus. Mas, ini kakaknya ditawar boleh loh, masalah harga terserah. Agus bilang gitu. Iya, terserah. Akhirnya ya udah kalau gitu. Alhamdulillah Pak Ngi, kalau naik mobil sudah cari berbulan-bulan. Kalau jodoh itu nggak lama. Alhamdulillah, itu Mas Agus bilang gitu. Dia bilang Pak Agus Kurniawan kalau jodoh memang tidak lama. Ya saya bilang, alhamdulillah kita cari sudah saya cari sudah 1 bulan. Kalau jodoh ternyata nggak lama. Terus tanggapannya Pak Agus? Ya alhamdulillah, akhirnya dia bilang Pak Agus alhamdulillah. Ya alhamdulillah, akhirnya gini, si adik saya bilang ke si Pak Agus, untuk masalah pembayarannya gimana Pak? Bilang gitu. Saya kalau hari ini bawa uang tunai katanya Akbar itu 15 juta. Nah untuk transfer ini pun juga kurang, harus memasukkan uang 15 juta. Nah si Pak Agus bilang kalau masalah itu sampai komunikasi langsung dengan kakak saya. Fahmi itu. Iya Fahmi itu. Umpamanya Pak Agus, si Pak Agus minta tunai pasti kita kasih tunai. Iya. Karena kita diarahkan ke Mas Fahmi yang katanya kakaknya, ya kita nurut aja. Karena kita ya kepinginnya di situ kan beli mobil. Nah, selepas itu komunikasi lagi, gimana Pak? Ini di ATM saya itu belum jangkap sekitar 83 yang mau ditransferkan. Ini harus masukkan ke rekening. Akhirnya kita tanya lagi Pak Agus. Ke Pak Agus itu
ini kalau mau setor di mana diarahkan kita di sebelahnya keraton. Yang bertanya, kalau kita mau setorkan ini kemana? Siapa yang bertanya? Ya, Akbar? Akbar. Oh iya, terus. Ini- Terus Pak Agus menyerahkan kemana? Itu disetorkan di sebelahnya keraton ada. Ah, iya. Banyak apa ya? BRI. Ceritanya gitu. Ah. Akhirnya si Akbar jawabannya BRI. Akhirnya kita sebelum batalin puasa bagus. Kita Ke sana. ke sana dulu. Sempat. Saya takut ini Akbar. Ini mobil nggak di DP. Takutnya Oh iya. takutnya nanti dijual orang. Akhirnya udah Mas, ditransfer aja dulu, apa dimasukkan rekening aja dulu. Akhirnya kita ke sebelah keraton itu Pak. Masukin uang itu 2,5 juta. 2,5 juta. Itu Setor ulang ya? Setor tunai ya? Setor tunai. Akhirnya setelah itu Akbar ini juga nggak mau pembayarannya tidak diketahui oleh salah satu keluarga, nggak mau. Akhirnya kita kembali ke rumahnya Agus. Pak Agus. Nah, di situ kita tanya lagi Pak Agus. Kita tanya lagi, si Akbar tanya, Pak, ini pripun masalah pembayarannya, ini sudah deal loh. Kakaknya tadinya mau ditawar, alhamdulillah ini ditawar lagi dikurangi 1 juta boleh. Mas, bilang gitu si Agus. Jadinya 83 juta. Iya, 83 juta. Makanya kalau di keterangannya Pak Agus bilang, misalkan ditanya media bilang, saya enggak tahu menahu perihal transaksi 83 Terus itu lanjutkan. omong kosong itu Pak Agus. Lanjutkan terus. Karena di situ si Akbar itu ditanyai langsung oleh Pak Agus. Itu ada saya, kan di situ juga saya. Ini mau saya transfer 83 juta. Si Pak Agus itu bilang, apa bisa transfer 83 juta? Nah ini transfernya kemana Pak Agus? Bisa, dijawab Akbar. Bisa. Ini transfernya kemana? Oh bisa Mas ya. Iya, ATM sampean apa? Dikasih tunjuk sama Akbar. Iya. Akhirnya, oh bisa. Terus ini transfernya kemana? Kalau masalah transfer langsung berhubungan dengan kakak saya Fahmi itu. Dia bilang Agus. Bilang gitu bagus. Akhirnya si Akbar, ini berarti ditransfer ke kakaknya ya? Ya. Akhirnya ditransfer. Ya di sela-sela transfer. Berarti ini, transfer uang itu di rumahnya Pak Agus di rumahnya Kurniawan Pak ya? Agus, Pak. Kita di rumahnya Pak Agus. Jadi Pak Agus Kurniawan dengan Pak O sendiri ikut menyaksikan ya? Iya, saya menyaksikan. Nah, makanya di situ ditransfer oleh si Akbar. Tapi ada bukti transfer ya? Ada. Terus? Ditransfer, saya suruh tulis bar, kalau transfer ditulis biar ada bukti pembayaran. Buat apa 83? Ditulis di situ. Beli kendaraan apa Innova. Kelihatannya ada nomornya juga. Iya. Setelah ditransfer bagus, dikirimkan ke yang katanya Mas Agus di awal kakaknya, dikirimkan juga ke Pak Agus. Setelah dikirimkan 83 juta itu atas nama yang dikirimkan katanya masnya Pak Agus dari Tantri itu dikirimkan, Pak Agus juga diam saja. Bahkan sebelum ditransferkan BPKB sudah dikasih, Pak ini sudah mau melakukan pembayaran sudah dikasihkan. Berarti yang menyerahkan BPKB sendiri ke Akbar ini Pak Agus ya? Pak Agus. Kalau kita tarik-tarikan ya masih sobek. Terus. Jadi itu penyerahan setelah uang ditransfer atau bagaimana Pak O? Iya, setelah ditransfer, Pak ini dikirim sama adik saya. Dikirim ke nomor HP-nya kakaknya Pak Agus, dikirim juga ke nomor HP-nya. Bukti-bukti. Habis itu setelah itu? Ya dikasihkan. BPKB. Ya, dikasihkan BPKB STNK. Kita nunggu. Iya. Mas, saya disuruh nunggu sama kakak saya. Agus Kurniawan bilang gitu, iya. Bilang gitu. Saya pikir itu suruh nunggu bentar Pak Agus. Lah, akhirnya mau pulang itu ya suruh nunggu, akhirnya kita nunggu. Di sela-sela menunggu itu kita sempat dibelikan bakso juga Pak Agus memang. Terus kita dibelikan bakso. Nah di sela kita makan bakso, saya juga sempat tanya lagi. Karena mungkin orang ini kelihatannya baik. Saya tanya, Bagus, itu motor NMAX sama Scoopy nggak dijual dah? Itu saya sempat tanya gitu. Karena kebetulan adik sepupu di rumah juga kan cari motor. Itu si Pak Agus bilang, itu motor NMAX yang punya mobil ini. Yang punya mobil yang
yang Fahmi. Fahmi itu habis dibeli 20 juta. Itu saya tawarkan 25, dibeli 20 juta, Pak. Oh, saya bilang gitu. Akhirnya lama, hampir kurang lebih 30 menit kita di situ, sampai setelah sholat taraweh tidak kunjung dibolehin pulang. Saya tanya, Pak, ini mau si Akbar ini bilang, ayo kita pulang aja. Iya. Saya bilang, Pak, saya mau pamit dulu. Terus saya belum ditransfer ya. Bilang gitu sih Pak Agusnya. Terus Pak Agusnya habis itu bilang, loh maksudnya belum ditransfer gimana? Ini saya belum ditransfer sama Fahmi. Ini adik saya sudah lemes Pak Agus. Loh maksudnya belum ditransfer gimana? Gitu. Katanya mobilnya kakaknya. Terus bilang gitu, itu bukan kakak saya. Tiba-tiba di belakang perbincangan. Tiba-tiba menyangkal ya? Iya. Adik saya lemes, saya bangunin. Lemes saya bangunin, tidak usah lemah di hadapan orang seperti ini. Karena dia yang ngarahkan. Saya bilang, di awal jenengan kan bilang itu kakaknya, kok tiba-tiba bilang tidak kenal. Saya ngeyel Pak Gus. Iya. Terus mana kunci mobilnya, tidak dibolehin. Terus Akhirnya dia bilang, loh saya tidak kenal, saya pikir jenengan pun kenalan, itu lesing Pak. Loh, saya di sini sama adik saya beli mobil ini, saya diajak adik saya tidak niat kredit Pak. Lah ngapain kita ke sini kalau niat kredit? Ini bukan kantor leasing. Nek jenengan di awal bilang itu bukan kakaknya, tidak mungkin adik saya transfer. Saya sempat marah Pak Gus. Saya telepon karena sudah malam, saya telepon pihak kepolisian. Biar ada titik temu, akhirnya kita laporkan di Polsek Jombang Kota. ya, setelah jenengan mau pergi, tinggalkan tempat gimana? Ya kita langsung, nanti saya jemput gitu. Nah, setelah kita tiba di Polsek Jombang Kota, di tengah kita mau pelaporan, Pak, saya juga bingung, adik saya lihat dia juga bingung. Ini gimana kok seperti ini, kok ketemu orang seperti ini saya diinterogasi itu sama. Jadi sudah dilapor di polsek Iya, ya? sudah Jombang Kota sama adik saya dimintai keterangan. Terus Pak, apa harapan-harapan yang ingin disampaikan kepada Agus Kurniawan ini? Yang jelas gini Pak Agus, yang jelas uang 83 juta itu kan bukan uang kecil. Saya di sini ini ibarat kata sebagai kakak ini kan pelindung kepada adik saya. Apa harapan-harapan yang ingin disampaikan Pak kepada Agus Kurniawan ini? Ya sebenarnya harapan kami, khususnya saya sebagai kakak, ya kepinginnya uang itu tetap dikembalikan Pak. Kalau toh memang yang disampaikan Agus itu sudah korban, kenapa sampai detik ini tidak ada pelaporan? Yang saya sesalkan seperti itu. Dia juga pegawai PMK Kabupaten, kita juga aparatur negara. Janganlah seperti ini. Adik saya sampai direwangi puasa untuk ngumpulin uang itu sedikit demi sedikit. Lah kalau ditipu seperti ini, yang siapa yang tidak marah? Harusnya di awal kalau tidak kenal si Fahmi itu jangan bilang kakaknya. Itu yang saya sesalkan. Kok tiba-tiba di perbincangan akhir tidak kenal. Kita tidak mau rame, tapi beliau sendiri tidak ada etikat baik. Mas Akbar, terus apa yang ingin disampaikan kepada Agus Kurniawan terkait uang yang 83 juta ini? Ya, saya tetap yang meminta uang saya kembali atau mobilnya saya bawa. Karena kan saya kan niatnya kan beli mobil, tapi kok malah seperti ini. Itu harapannya ya. Mobil atau uangnya dikembalikan. Ya. Terus apa lagi yang mau disampaikan? Cukup. Jenengan ibunya? Iya, Siapa namanya jenengan? Solika. Solika ya? Iya, Ini Akbar anak keberapa Ibu? anak ketiga. Anak ketiga. Iya. Ini terkait penipuan yang dilakukan oleh salah satu oknum PNS yang ada di Kabupaten Jombang atas nama Agus Kurniawan. Iya. Apa yang mau disampaikan? Apa harapan-harapan yang ingin disampaikan kepada pelaku ini, Bu? Ya, harapan saya uang apa harus sukses anak saya ini, apa keinginannya ini harus dipenuhi karena anak saya benar-benar membeli.
itu hasil keringat anak saya sendiri dan hasil nabung saya. Saya itu cuma buruh ngarit. Saya cuma buruh ngarit. Jadi hasil saya itu saya kumpulkan. Jadi satu tambah untuk anak saya. Karena saya ingin sekali anak saya itu membeli mobil itu. Dan saya sangat senang sekali waktu berita itu asar itu, Bu, saya mau melihat mobilnya. Terus waktu maghrib itu bilang katanya sudah deal. Jadi saya sangat senang sekali. Saya sangat bangga bisa dibeli. Beli mobil. Beli mobil. Tapi kenyataannya sampai malam itu kok belum pulang. Katanya Bapak Agus itu kenal sama orang sini banyak. Bisa omong-omongan sama Mas Yusak sama Pak Wo ini. Jadi saya juga gini, oh kok kenapa kok gak pulang-pulang? Oh masih nongkrong. Begitu. Saya kira masih ngobrol karena kenal akrab. Kelihatannya kenal. Terus katanya ramah tamah. Bapak Agus Kurniawan itu dikasih buka bersama. Jadi saya gak menyangka kalau Bapak Agus Kurniawan yang pegawai negeri itu seorang penipu. Tunggu dulu, Bu. Iya. Berarti uang yang 83 juta ini, Iya. itu bukan uang keseluruhan dari Akbar ya? Iya, Tapi iya. termasuk uangnya Ibu ya? Iya, uang saya. Uang tabungan. Iya, saya juga memberi hasil saya itu. Hasil dari buruh itu ya? Iya, dikumpul-kumpulin, iya. disatukan dengan uangnya Akbar. Iya. Gimana perasaannya Bu setelah ada kejadian seperti ini? Ya kaget saya. Saya kaget. Saya kaget sekali. Tak menyangka kalau anak saya menimpa musibah seperti itu. Iya. Karena saya mencari dengan keringat saya sendiri, keringat anak saya dengan jujur. Ini bapaknya ya? Ya. Terus apa yang mau disampaikan Bapak? Ya. Ini matanya kok berkaca-kaca. Ya, Apa mau disampaikan? ya harapannya ya pokoknya ya dapat mobil yang dibeli itulah bisa kita miliki. Harapannya mobilnya bisa didapat kembali Ya, atau iya. uangnya dikembalikan Pak ya? Ya, Itu harapannya. harapannya Ya. cuma itu. Ibu masih ada yang ingin disampaikan? Masih. Apa? Unek-uneknya Ya, sampaikan. kenapa seorang pegawai negeri, apalagi kedudukannya tinggi, punya titel sarjana hukum, kok cuma menipu orang kecil? Kenapa? Saya ini kan cuma orang desa, orang bodoh, orang miskin. Kenapa? Terus apa lagi? Cukup? Ya, memangnya saya tidak pernah punya dosa sama Bapak Agus Kurniawan. Kenapa? Menyakiti keluarga saya. Semoga itu dibalas kejahatannya itu dengan Yang Maha Kuasa. Amin. Ya. Intinya kan uangnya Harus Mas dikembalikan, Akbar ya, dikembalikan atau mobilnya ya? ya atau mobilnya, begitu. Cukup Bu ya? Ya, Cukup ya? tolong kasihani kami ini orang miskin. Oke Pak ya, Ibu, Iya. makasih.